Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Stephen Ahmad, yaitu kenapa Yesus disalib? Apakah semua dosa sudah ditebus? Jawaban Alkitab dan fakta. Selamat malam Stephen Ahmad. Ya. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Ya. Ya, silakan Abang. Silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Ya, minta maaf sebelumnya. Ya, Saya dimaafkan. kan punya teman ini Kristen, tapi dia orang dari Toraja. Nah, saya datang di rumahnya, saya lihat ada patung salib itu. Nah, saya tanya, yang disalib itu siapa? Dia bilang Yesus. Terus saya tanya, kenapa disalib? Dia tidak jawab. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa Yesus disalib? Oke, jadi salib itu adalah simbol kemenangan, di mana dengan simbol salib itu membuktikan bahwa iman kami iman yang sejati. Sebab salib itu simbol kemenangan dan juga bukan sekedar simbol, sebab di situ ada vertikal dan horizontal ya. Berbicara tentang iman itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, vertikal itu artinya bahwa kita harus mencintai Tuhan Yesus ya. Vertikal itu kan dari bawah ke atas gitu ya. Jadi kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita ya. Nah, horizontal itu kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Yang tertulis di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Sebab inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah di Matius 22 ayat 35 sampai 39, bahwa kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama sama seperti diri kita sendiri. Itulah iman ya, itulah tentang kerohanian. Nah, siapa yang disalib itu? Ya Tuhan Yesus, saudaraku. Dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya tadi saya jelasin kenapa orang Kristen itu imannya sangat logik, karena Tuhan Yesus itu adalah sang logos ya, sang logos atau logik. Kenapa dia sang logik? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa itu, pencipta segala sesuatu, dan hanya di dalam dia ada keselamatan. Nah, saya sebagai pengikut Tuhan Yesus percaya dari zaman ada kebangkitan. Karena apa? Ada jaminan saya. Jaminannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, Alkitab berkata, makanya dengar ini saudaraku, kenapa orang Kristen itu bukan iman halu ya? Kamu tahu iman halu apa saudaraku? Iman halu itu yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 ya. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, dia tidak pernah mati dan bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita, sia-sialah seluruh umat manusia ini, dan kita adalah yang paling malang. Nah, kemudian kita percaya dari zaman ada kebangkitan. Kenapa kau percaya, Mikana, dari zaman ada kebangkitan? Emang Tuhanmu pernah mati dan bangkit untukmu? Enggak pernah. Iman halu itu namanya. Sebab orang yang halu itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Tapi orang Kristen itu enggak halu, enggak gangguan jiwa. Karena apa? Yang benar adalah di 1 Korintus 15 ayat 20-23, Tuhan Yesus mati dan bangkit sebagai yang sulung bangkit di antara orang mati, supaya kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, sehingga kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah iman yang sejati. Jadi kenapa kami percaya di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Karena jaminan keselamatan kami sudah terbukti memberikan keselamatan. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, hidup kekal abadi selama-lamanya, sebagai jaminan untuk kami bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah iman yang sejati, saudaraku. Terus Kak, ini bagaimana dia, Mbak? Tuhan Yesus itu kan dia mati terus bangkit. Yang mematikan Yesus siapa? Ya, sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus Kristus berfirman,
aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya dia sendiri yang mengendaki tubuhnya mengalami kematian supaya dia turun ke alam maut dan dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di alam maut, dan ketika dia bangkit mereka pun ikut bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu mati dan bangkit sendiri. Makanya Tuhan Kristus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Wow, haleluya, haleluya. Oh, nah terus satu lagi nih Mbak, boleh tidak? Apa itu? Nah kan masih ada juga, saya punya teman satu, ini masih orang Toraja juga tapi orang yang lain lagi. Nah saya tanyakan masih perkara ini patung Yesus, nah, saya tanya, terus dia jawab, katanya Yesus disalib untuk menebus dosa umat-umatnya. Berarti dalam hal ini yang beragama Kristen bebas untuk berbuat dosa karena semua dosanya sudah ditebus dan ditanggung sama Yesus. Oh, bukan begitu saudaraku, bebas berbuat dosa. Oh no, nggak seperti itu. Waduh, mana lagi Tanya nih? Mbak, memang betulkah ditanggung dosanya sama Yesus semua? Begini saja, saya kasih fakta aja ya. Nih, saya kasih fakta dalam Alkitab yang tertulis di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini yang nulis siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan mengikuti teladan mereka. Kenapa? Ini faktanya. Kenapa rasul-rasul disebut Kristen? Karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos, yang artinya pengikut Tuhan Yesus, yang menyembah Tuhan Yesus dan berkarakter Kristus. Ya, para rasul itu adalah bukti mereka adalah Kristen sejati. Karena apa? Para rasul semuanya hidup suci, hidup dalam kekudusan. Dulu mereka orang berdosa. Dulu Rasul Paulus itu seorang, dia cari orang Kristen untuk dibunuh, ya, karena dia sangat benci kepada orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia dipilih sebagai rasul yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah lagi membunuh, dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi dia hidup dalam kekudusan. Orang Kristen itu ya hidup dalam kekudusan. Dulu memang kita orang berdosa. Dulu kita orang jahat. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dialah Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, maka kita harus berkarakter Kristus. Hanya orang Kristen yang melakukan kebenaran. Karena apa? Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang bisa melakukan kekudusan. Makanya contohlah teladan para rasul. Makanya rasul-rasul Tuhan Yesus ketika memberitakan Injil, ada nggak mereka membawa pedang? Nggak ada satupun. Ada nggak mereka dengan cara bertengkar? Ya, ada nggak mereka dengan cara memaksa? Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, maka katanya nggak ada. Tapi mereka memberitakan Injil dengan membawa damai sejahtera, dengan membuat mujizat. Makanya para rasul bisa membangkitkan orang mati. Dan juga mereka hidup dalam kekudusan. Ya, makanya Rasul Paulus menuliskan ya firman Tuhan di Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah masuk surga. Tetapi orang-orang Kristen harus menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Orang Kristen itu harus bisa menguasai diri. Contoh ya, seperti tadi Rasul Paulus. Dia hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam membun-bun. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi Kristen. Dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus nggak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, nggak simpan perempuan sana sini dia. Dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dia. Seperti itulah orang Kristen, saudaraku. Nggak ada hidup bebas dalam dosa. Justru kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus, hidup dalam dosa, itu bukan Kristen. Itu Kristen KTP, Kristen abal-abal itu. Seperti itu, saudaraku. Tuhan itu Tuhan Yesus. Tuhan. Sebentar dulu, kamu sudah paham nggak? Ya paham. Ya, makanya kalian teman-teman orang Kristen berikanlah teladan ya.
ikutilah teladan para rasul, hidup dalam kekudusan, karena mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya. Kita harus berkarakter Kristus, saudaraku. Begini loh. Entar dulu, itu dulu kamu sudah paham belum? Karena pertanyaanmu sudah 3, saudaraku. Oh, siap. Itu saja dulu, yang penting kamu paham, sudah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar, ya. Makanya orang Arab Kristen menyatakan Yeshua Al-Masih, Allahu Akbar. Wow, haleluya, amazing. Yeshua Al-Masih, Allahu Akbar. Terima kasih, saudaraku. Tepuk tangan buat Stephen yang cerah dan manis. Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang perkasa, memberkatimu dan mengasihimu. Iya, orang Arab Kristen itu kan bahasa Arab. Mereka itu menyebut gini, Yeshua Al-Masih, Allahu Akbar. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar artinya kan Allah Maha Besar. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Besar. Bukan kata saya, tapi Alkitab. Ya, ada dalam Alkitab tertulis Tuhan Yesus adalah Allah Maha Besar. Yaitu di Titus 2 ayat 13, ya. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Wow, haleluya, haleluya. Yeshua Al-Masih itu adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Matius 22 ayat 35 sampai dengan 39 berbunyi, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 23 berbunyi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yohanes 10 ayat 18 berbunyi, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku. Yohanes 11 ayat 25 berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Filipi 3 ayat 17 berbunyi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 21 berbunyi,
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Titus 2 ayat 13 berbunyi, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.